Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah sehat kali. Kalian bagaimana? Sehat hari ini? Alhamdulillah sehat, Pak. Jadi begini, Pak. Saya kan ada tugas dalam program pendidikan guru penggerak Ya. untuk mewawancarai beberapa kepala sekolah terkait dengan praktik pengambilan keputusan. Bolehkah Pak saya mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bapak gitu, Pak? Boleh. Baik, terima kasih, Pak. Selama Bapak menjadi kepala sekolah, apakah ada suatu masalah yang Bapak hadapi sebagai pemimpin, di mana masalah itu di saat ingin menyelesaikannya terdapat menimbulkan sebuah dilema bagi Bapak dalam menyelesaikannya? Jika ada, bolehkah Bapak menceritakannya? Oke. Biasanya masalah yang sering dihadapi oleh Bapak dan juga mungkin terjadi di beberapa sekolah, yaitu kasus-kasus siswa yang mereka satu sisi punya prestasi di bidang olahraga atau mungkin di ekskul lah, tapi mereka lemah di sisi akademiknya, sehingga biasanya pada saat-saat penentuan rapat naik kelas, rapat kelulusan, nah ini menjadi satu dilema gitu bagi sekolah. Satu sisi mereka telah mengangkat nama sekolah, mengharumkan nama sekolah di tingkat kabupaten mungkin atau provinsi, tapi karena nilai rendah yang mereka miliki di rapor, itu menjadi suatu keputusan yang sulit ketika mereka nanti diambil dalam hal penentuan mungkin nasibnya mereka naik kelas atau lulus. Jadi terdapat dilema di dalam pengambilan keputusannya, Pak. Oke. Jadi begini, Pak, di pembelajaran guru penggerak yang sedang saya ikuti, di dalam modul materi yang ada di sana, kami diberikan pembelajaran bahwa ada dua jenis paradigma di dalam pengambilan sebuah keputusan, yaitu yang pertama ada nama dilema etika, yaitu pilihan keputusan yang akan diambil merupakan kebenaran melawan kebenaran. Artinya di saat satu keputusan ini diambil adalah benar, kemudian di saat diambil satu keputusan yang ini juga benar. Jadi kita harus mengambil nilai kebijakan lagi dari di sana. Artinya dua pilihan sebenarnya sama-sama benar keputusan itu. Kemudian yang kedua ada namanya rujukan moral, yaitu sebuah pilihan di saat pengambilan keputusan yang akan diambil merupakan kebenaran lawan kesalahan. Nah, kalau menurut Bapak nih, bagaimana dapat Bapak di dalam pengambilan sebuah keputusan, Bapak bisa atau dapat mengidentifikasi masalah yang hadapi, apakah dia sebuah dilema etika atau karena sebuah bujukan moral seperti itu, Pak? Baik, Pak Leon berkaca dari kasus yang siswa yang punya prestasi di bidang olahraga dan kemampuan akademik yang rendah, menurut Bapak adalah sebuah dilema etika, karena keduanya memang benar gitu. Mereka sudah menunjukkan prestasinya. Satu sisi mereka juga memang faktanya memang rendah nilai-nilai rapornya, dan biasanya memang siswa-siswa seperti ini susah juga untuk membina agar mereka mau membaca, mengerjakan tugas-tugas. Memang itu sangat bagi mereka katakanlah anti gitu. Sehingga kadang mereka sering berpikir to the point aja gitu, bagaimana saja gitu. Sehingga itu menimbulkan tadi suatu kesimpulan bahwa mereka kasus tadi itu termasuk ke dalam dilema etika. Oke, Pak. Jadi Pak, selama ini bagaimana Bapak di saat menjalankan pengambilan keputusan di sekolah,
terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, seperti di saat istilahnya anak tadi yang bermasalah dinilai yang kognitif seperti itu, Pak. Nah, Iya. Selama ini Bapak melihat kalau ada kasus-kasus, meskipun tidak kasus seperti yang tadi disampaikan sebelumnya, mungkin juga kasus yang lain, ya. Bapak melihat dari sejauh mana manfaat kita ambil dari kasus itu, gitu. Yang bisa minimal katakanlah 2/3 kepentingan sekolah terpenuhi dari kasus itu. Tidak mungkin semua pihak akan terpuaskan dengan Sebuah keputusan itu, gitu. Pasti ada pihak-pihak yang merasa mungkin katakanlah dalam tanda kutip dirugikan, sehingga artinya akan ada yang pro dan kontra, ya, seperti itu, Pak. Yang di mana-mana pasti ada, gitu. Iya. Iya, di mana pasti ada, karena tadi memang seperti itulah kalau mengambil yang penting, tapi bagaimana kita bisa paling banyak mengambil manfaatnya dari pengambilan keputusan itu. Oke, makasih, Pak. Kemudian lagi, Pak, adakah langkah-langkah atau tahapan-tahapan atau mungkin strategi atau trik yang biasanya Bapak lakukan dalam menyelesaikan sebuah dilema etika, atau di saat Bapak menjumpai sebuah permasalahan, di saat menghadapi permasalahan seperti ini strategi yang Bapak gunakan, atau di saat misalnya permasalahan kalau dengan yang anak seperti ini strateginya, seperti itu, Pak. Oke. Biasanya strategi yang dilakukan pertama pemanggilan katakanlah kalau antara siswa dipanggil kedua belah pihaknya. Biasanya saya bergantian untuk meng-cross check mana letak permasalahannya, di mana titik sehingga mereka itu menjadi muncul masalah tersebut, gitu. Artinya kita tidak memanggil sebelah pihak saja, tapi minta keterangan dari misalnya dua siswa yang bermasalah tersebut, gitu. Oke, Pak. Kemudian adakah hal-hal yang efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika seperti ini? Yang paling efektifnya selain pemanggilan terhadap dua belah pihak yang bermasalah tersebut, biasanya juga kalau rasanya semakin berkembang masalahnya itu, sekolah kadang melibatkan pihak luar. Oh iya. Berarti artinya ada kolaborasi seperti itu, Pak. Oke, Pak. Kolaborasi mungkin dengan komite atau kalau perlu dengan pihak-pihak keamanan, tergantung kepada masalah yang muncul. Oke, makasih, Pak. Kemudian Pak, biasanya atau adakah tantangan yang Bapak hadapi dalam pengambilan keputusan? Artinya kendala atau rintangan-rintangan yang dihadapi di saat menemukan sebuah permasalahan seperti itu, gitu, Pak. Ya, berkaca dari kasus tadi, Iya. biasanya tantangan yang muncul biasanya dari orang tua. Oh iya. Pasti mereka tidak puas kalau anaknya misalnya tidak naik kelas. Terkesan seperti dirugikan, seperti itu, Pak, ya. Mereka anaknya sudah berusaha berlatih, kadang sore juga mungkin orang belajar, mereka banyak berkorban. Iya, Pak. Tiba-tiba hasilnya misalnya dan naik kelas, mereka digagalkan akibat karena mereka mungkin tadi tidak masuk ke kan. Yang kedua, tentunya dari guru-guru yang sangat idealis. Nah, kadang kita meskipun telah dimusyawarahkan misalnya agar dia bisa tetap naik kelas, tapi bersifat idealis, bertahan dengan nilai yang diberikan, gitu. Kita bermusyawarah untuk dalam tanda kutip lah menekan dia agar memberikan minimal sebatas ketuntasan seperti itu, Pak. Sebatas KKS agar dia lolos, gitu, dari syarat itu. Tapi guru-guru yang seperti itu biasanya memang susah untuk menerima hal seperti itu. Oke. Ya. Kemudian, Pak, satu lagi,
apakah Bapak mempunyai jadwal tertentu, artinya waktu-waktu di dalam sebuah penyelesaian dilematika, atau maksudnya apakah di saat Bapak menemukan sebuah permasalahan etika, Bapak langsung menyelesaikannya masalah itu di tempat, atau Bapak memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, artinya di saat ada permasalahan Bapak mungkin menyusun jadwalnya, atau Bapak mungkin mempunyai prosedur tertentu, tahapan-tahapan tertentu seperti itu Pak, untuk menyelesaikan sebuah dilema etika seperti itu Pak. Jadwal khusus tidak ada rasanya untuk menyelesaikan kasus-kasus seperti itu, tapi itu melihat tingkat komprehensifnya masalah tersebut. Oh iya. Kalau masalahnya cukup dengan sekolah saya, hari itu bisa diselesaikan dengan cepat gitu. Tapi kalau sudah banyak melibatkan pihak luar, tidak hanya antar siswa, sudah melibatkan pihak luar atau yang di luar lingkungan sekolah, tentu perlu pemanggilan khusus lagi untuk hal seperti itu. Tapi secara teknis biasanya selain melibatkan wakil dan sebagainya, juga melibatkan pihak luar. Tapi yang namanya masalah kan bisa muncul setiap saat, jadi kadang tidak ada jadwal khusus untuk sebuah masalah ya. Kadang tiba-tiba muncul, karena tidak kita siapkan hari itu, muncul aja masalah itu. Kemudian Pak, adakah seseorang atau pihak lain atau faktor-faktor tertentu atau keadaan-keadaan yang selama ini membantu atau mendukung dalam Bapak mengambil sebuah keputusan terhadap suatu kasus-kasus dilema etika, artinya faktor yang mendukung, apakah dia dari lingkungan atau faktor dari stakeholder yang sama-sama konferensi bekerja sama seperti itu Pak. Ya. Selama ini memang banyak faktor-faktor pendukung dalam suatu permasalahan. Tentu yang paling utama adalah dari rekan-rekan wakil atau mungkin dari KTU yang biasanya mereka sepaham dengan kita untuk menindaklanjuti suatu masalah. Artinya berada dalam satu teamwork seperti itu Pak ya. Yang kedua, selain wakil dan TU juga kadang-kadang kita punya guru-guru yang memiliki karisma gitu. Mereka bisa kita dekati, minimal mereka bisa membujuk lah dalam tanda kutip kalau ada pihak-pihak yang rasanya tidak puas dengan suatu pengambilan kebijakan. Kalau rasanya wakil dan kepala sekolah mungkin terlalu kaku atau sebagainya, guru-guru itulah yang melobi mereka agar kalaupun mereka bersuara jangan terlalu keras tadi. Artinya ada tim kerja atau tim seperti itu Pak ya. Oke. Kemudian Pak, lanjut lagi. Iya Pak. Yang guru-guru yang punya karisma itu tidak harus senior gitu. Iya. Biarpun dia masih muda, kalau memang punya tingkat apa namanya itu ya, disegani oleh kawan-kawannya, ya itu lebih baik lagi. Kemudian pertanyaan terakhir nih Pak, di semua hal yang telah Bapak sampaikan, dari semua hal yang telah Bapak lakukan dan Bapak alami, apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak di dalam pengambilan sebuah keputusan, artinya pembelajaran ini yang didapatkan atau pesan moral seperti ini yang didapatkan seperti itu Pak di dalam pengambilan sebuah keputusan dilema seperti itu Pak. Yang jelas dalam pengambilan keputusan ini itu dampaknya bagi saya cukup besar. Pertama, itu merupakan introspeksi untuk kepala sekolah bahwa selama ini meskipun kita orang menganggapnya udah hebat, sudah bagus, tetap aja itu akan muncul gitu. Kita anggap itu introspeksi diri bahwa selama ini kita memang masih kekurangannya meskipun sudah lama menjabat di situ. Ya tentu pasti ada masalah itu dengan permasalahan yang berganti-ganti gitu. Satu selesai muncul yang lain. Yang kedua tadi memang kita tidak bisa menyenangkan semua orang. Ya. Kita dapat kawan-kawan kita
meskipun tidak menyampaikannya, ini dalam artinya mereka apa tuh dan sebagainya. Pokoknya dalam arti agak negatif terhadap kita. Meskipun kita rasa sudah berbuat yang terbaik seperti itu. untuk menaungi semua mereka gitu. Artinya sudah dicoba untuk memuaskan semua Iya, pihak, tetapi kan itu tidak mungkin ada terjadi yang seperti itu, Pak, ya. pasti ada beberapa memang itu, tapi tetap jangan dianggap itu kecil gitu. Artinya kita selalu mencoba menyenangkan semuanya, Iya. walaupun hasilnya tidak Iya. mungkin seperti itu. Karena yang Pak. kecil itu yang sering Oke. menjatuhkan kita di satu kedudukan gitu kan. Oke. Baik Pak. Sepertinya sekian dulu tentang wawancara kita Pak. Terima kasih. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pembelajaran bagi Alim. Terima kasih kepada Bapak yang telah meluangkan waktunya, dan terima kasih atas ilmunya, bisa bermanfaat bagi Alim dalam penyelesaian di saat nanti Alim menemukan sebuah permasalahan yang butuh penyelesaian tentang masalah etika seperti itu Pak. Terima kasih Pak. Alim pamit undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kalau Bu Herni, kamu